Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 1, indahnya kebersamaan, bersama dengan Pak Rizky di kelas 4. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kita akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Yuk kita simak permainan apa aja ya. Yang pertama, benteng-bentengan. Siapa yang pernah memainkannya? Permainan di rumah. Ya. Bagaimana cara memainkannya? Ayo kita simak. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, ataupun pilar. Nah, di sini kalian akan saling melawan antara tim penawan dan tertawan. Jangan sampai tertangkap ya. Kalau tertangkap dan kalian tidak bisa menguasai markas, maka kalian akan kalah. Nah, itulah permainannya. Yang kedua adalah permainan tradisional gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan yang terbuka. Arena permainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, perhatikan itu gambarnya ya. Ada tim lawan, kemudian ada tim jaganya. Nah, tim lawannya bertugas untuk lari sampai ke belakang ya. Jangan sampai tertangkap ini sama si penjaganya. Kalau tertangkap nanti kalian bisa kalah ya. Jangan sampai tertangkap. Itulah permainan dari permainan tradisional gobak sodor. Anak-anak, masih banyak loh permainan tradisional yang lainnya yang pastinya sangat seru sekali untuk dimainkan bersama-sama. Ya, permainan tradisional itu banyak sekali. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Mari kita lakukan percobaan berikut ini. Oke anak-anak, kalian bisa melakukan percobaan berikut ini ya. Percobaan yang pertama, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya selang plastik panjang 2 meter ataupun lebih. Langkah kerjanya ya, 1, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu
memegang ujung lainnya. Lihat itu gambarnya ya. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Tuh, selangnya didengerin ke telinga ya. Yang ketiga, meminta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Nah, yang keempat, dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Ya, kira-kira betul nggak sih yang sudah disampaikan itu? Ya, nah ini bisa menjadi sebuah permainan. Ya, betul atau salah yang sudah diucapkan tadi. Lalu percobaan yang kedua, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Yang pertama, alat bahan yang harus disiapkan yaitu gelas plastik 4 buah. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga, paku. Ya, gurumu yang akan menggunakannya. Hati-hati nih dalam menggunakan paku karena benda tajam ya. Langkah kerjanya, 1, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Ya, yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik, lalu lubang kecil. 4, buatlah simpul agar tidak lepas. Kemudian yang kelima, berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Ya, kalian akan mendengarkan ucapan yang sudah disampaikan oleh temanmu. Yang kelima, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Kira-kira bisa nggak ya berbicara kalau tanpa benang? Nah, ini harus dicoba. Dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nah, Pak Rizky udah pernah melakukan percobaan tersebut. Ya, percobaan tersebut yang pakai benang bisa menghasilkan suara, yang tidak maka tidak bisa mendengarkan. Ya. Oke. Kemudian percobaan yang ketiga, yaitu tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya, 1, ember besar yang pastinya berisi air ya. Carilah air yang bersih ya. Kemudian batu koral. Batu koral itu fungsinya untuk nutuk ya, untuk nanti mukul-mukul embernya. Kemudian yang keempat, corong. Langkah kerjanya, 1, isi ember dengan air penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember ya. Kemudian ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Bisa mendengarkan suara ketukan yang tadi kamu lakukan? Ya, Pak Rizky sudah pernah mencoba ini dan hasilnya airnya akan berbunyi. Nah, ya, jangan lupa untuk mencatat. Sifat-sifat bunyi merambat. 1. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. 1. Ada sumber bunyi. Nah, ketika kamu sedang berbicara, sumber bunyinya ya berasal dari bicaramu sendiri. Yang kedua yaitu ada media penghantarnya. Tadi medianya apa? Benang. Kalau benangnya tidak tertarik lurus, maka tidak berbunyi. Yang ketiga,
ada pendengarnya. Ini syaratnya ya, supaya bunyi itu dapat terdengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara. Tadi ya, ada udara, ada zat cair, dan ada benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. 4. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Jadi yang bunyinya lebih keras yaitu pada benda padat dan cair. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya. Nah, Pak Rizky ingatkan kembali ya, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokoknya. Ya, jadi selain gagasan pokok, semuanya adalah gagasan pendukung. Ya, untuk mendukung sebuah kalimat supaya kalimatnya menjadi kalimat yang bisa dimengerti. Nah, ini ya, siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, perhatikan ya, paragraf pertama. Nah, ini tadi paragraf pertamanya ada 4 kalimat. Nah, masing-masing dari 4 kalimat ini kita akan cari tahu mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Kalimat yang pertama, musim hujan hampir tiba. Nah, setelah itu warga desa Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Nah, berarti ya, setelah ada musim hujan, nah kemudian warga desa merencanakan sesuatu. Apa itu kebersihan, apa itu gotong royong. Nah, kalimat yang pertama itu merupakan gagasan pokok. Ya, karena intinya itu di situ. Musim hujan telah tiba. Ya, kemudian untuk kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, dan kalimat nomor 4 itu merupakan gagasan pendukung. Ya, kamu dapat mengerjakan tugas ini di buku tulis. Ya, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai yang ada di bukumu. Buku halaman 42 sampai 44 ya. Silakan bisa dikerjakan.
Untuk tugas yang pertama, anak-anak mengerjakan IPA halaman 39 dan 40 yang ada di tabel dan pertanyaan. Kemudian tugas yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung halaman 42 sampai 44 ya. Dikerjakan di buku tulis ya. Demikian dari Pak Rizky ya. Tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.